Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali, berkumpul kembali untuk mengikuti presentasi yang akan kami paparkan pada siang hari ini. Tak lupa pula salawat beriringan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah ilahi yang telah membentangkan permadani keislaman sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Semoga sampai pada akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Di sini kami dari kelompok 7 mata kuliah analisis kurikulum ingin mempresentasikan makalah kami tentang analisis kurikulum 13. Langsung saja saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan hasil presentasi kami pada siang hari ini. Makasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator kepada saya. Di sini saya akan memaparkan makalah kami yang berjudul Kurikulum 13. Pertama, definisi kurikulum. Secara etimologi, kurikulum atau kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yang artinya pelari, atau kurire, yang artinya tempat berpacu atau tempat berlomba, yang berarti jarak tempuh lari, yaitu jarak yang harus ditempuh dalam kegiatan berlari mulai dari start hingga finish. Kurikulum 13 merupakan implementasi dari UU nomor 32 tahun 2013. Kurikulum 2013 ini merupakan kelanjutan dan penyempurna dari kurikulum berbasis kompetensi atau KBK dan SKTSP. Kedua, tujuan pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, dan inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Yang selanjutnya, dasar penyusunan kurikulum 2013. Pertama, landasan yuridis. Secara yuridis, kurikulum merupakan suatu kebijakan publik yang didasarkan kepada dasar filosofis, bangsa, dan keputusan yuridis dalam bidang pendidikan. Kedua, landasan filosofis. Pendidikan juga harus memberi dasar bagi berkelanjutan kehidupan bangsa dengan segala aspek kehidupan bangsa yang mencerminkan karakter bangsa masa kini. Yang ketiga, landasan teoritis. Kurikulum dikembangkan atas dasar teori pendidikan berdasarkan standar teori pendidikan berbasis kompetensi. Yang keempat, landasan empiris. Dewasa ini kecenderungan menyelesaikan persoalan dengan kekerasan dan kasus pemaksaan kehendak sering muncul di Indonesia. Pelaksanaan. Melihat hasil kajian teori dan berdasarkan wawancara dari segi implementasi dan hambatan, kurikulum 2013 sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan teori kurikulum 2013, yang mana kurikulum 2013 merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Keberhasilan pelaksanaan kurikulum 2013 disebabkan oleh beberapa faktor yang telah dilaksanakan. Materi. Hasil kajian teori dan observasi menunjukkan dalam segi materi masih sangat membutuhkan sejumlah sumber belajar yang memadai. Hal tersebut dipengaruhi oleh kurangnya motivasi siswa dalam mencari informasi seperti yang terdapat
yang terdapat pada karakteristik bahwa siswa pada kurikulum 2013 dituntut untuk lebih aktif bertanya, mencari, dan mengamati materi yang diajarkan. Selanjutnya, media pembelajaran. Hasil observasi tentang media pembelajaran sudah terlaksana, hanya saja untuk media seperti LCD. Pihak sekolah melihat faktor keamanan yang kurang menjamin karena jauh dari pemukiman warga. Akan tetapi, para pendidik tidak putus asa untuk mengembangkan kurikulum 2013. Metode pembelajaran. Dari segi metode masih tetap tidak bisa lepas dari metode konvensional, yaitu ceramah karena faktor kebiasaan tertanamnya metode ceramah yang paling dominan dilaksanakan. Akan tetapi, para pendidik tetap selalu berusaha untuk memperbaiki secara bertahap agar siswa mampu menyesuaikan dengan metode yang jarang digunakan bahkan tidak digunakan sama sekali. Penilaian. Sistem penilaian sudah memenuhi standar penilaian kurikulum 2013 dengan memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, sahih. Maksudnya penilaian harus didasarkan pada data yang memang mencerminkan kemampuan yang ingin diukur. Yang kedua, objektif. Adalah penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas dan tidak boleh dipengaruhi oleh subjektivitas penilaian atau guru. Ketiga, adil. Suatu penilaian dapat merugikan karena melihat siswa berkebutuhan khusus dan memiliki latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial, ekonomi, dan gender. Keempat, terpadu. Guru merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Yang kelima, terbuka. Dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Keenam, menyeluruh dan berkesinambungan, mencakup seluruh aspek kompetensi agar lebih dapat memantau perkembangan siswa. Ketujuh, sistematis, terencana, dan dilakukan secara bertahap. 8. Beracuan kriteria. Penilaian dilakukan dengan mengacu kepada ukuran kompetensi yang ditetapkan. Ke-9, akuntabel. Penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. 10. Edukatif. Penilaian yang dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan siswa. Yang terakhir, kesimpulan. 1. Kurikulum 2013 merupakan implementasi dan penyempurnaan dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Hanya saja terdapat sedikit perubahan pada standar isi dan penilaian dengan tetap berpedoman kepada tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan bangsa dan menjadikan manusia yang beriman dan berakhlakul karimah yang tinggi. 2. Implementasi kurikulum 2013 di MPN 1 Manggaran, Situbondo sudah sesuai dan memenuhi kriteria pada struktur pelaksanaan kurikulum 2013, baik dari segi pelaksanaan, materi, media pembelajaran, metode, serta penilaian. Itulah hasil materi kami. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri yang telah memaparkan presentasi kami pada siang hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.